lagi anak-anak TK Kasih Yobel. Perkenalkan, nama Ibu Lydia. Nama Ibu adalah Lydia. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita akan dengar firman Tuhan dari Yesaya 53 ayat 6. Ibu bacakan ya. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Anak-anak, dikatakan bahwa kita sesat seperti domba. Anak-anak, tahu nggak sih domba itu binatang apa? Domba adalah binatang berkaki 4, memiliki bulu yang lebat, dan kalau anak-anak perhatikan, domba ini mirip kambing. Anak-anak, domba itu punya banyak sekali kelemahan. Yang pertama, domba itu tidak pintar. Domba tidak bisa diajak berlari, bermain, disuruh duduk atau berdiri. Domba tidak tahu itu. Yang kedua, domba itu tidak bisa melihat benda-benda yang jauh. Kalau domba ini sedang berjalan sendiri, maka domba ini akan tersesat dan dia tidak bisa pulang. Yang ketiga, coba anak-anak perhatikan. Nah, domba ini tidak punya cakar. Domba juga tidak punya gigi yang tajam. Domba juga tidak punya duri di badannya. Jadi, kalau ada binatang buas, maka domba itu tidak bisa lari kemana-mana. Tetapi anak-anak, sekalipun domba ini punya banyak kelemahan, domba ini punya satu kekuatan. Kekuatannya adalah pada gembalanya. Domba itu tidak punya kekuatan pada dirinya sendiri. Dia adalah binatang yang lemah. Tetapi domba ini bisa berlindung pada gembalanya. Domba akan mendengar suara gembalanya ketika dia dibawa oleh gembalanya. Ketika suara gembalanya ada di sebelah sana, maka domba ini akan berjalan mengikuti suara gembalanya. Tapi kalau dia berjalan kemudian dia mendengar, aduh, kok suaranya makin kecil? Oh, suaranya ada di sebelah sana. Nah, domba ini akan berjalan ke arah sana. Domba ini akan ikut suara gembalanya. Kalau domba ini bandel dan dia tidak mau dengar suara gembalanya, maka domba ini akan tersesat, anak-anak. Domba ini akan tersesat dan dia tidak bisa pulang. Itulah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan dalam kitab Yesaya yang tadi Ibu bacakan. Kita manusia dikatakan seperti domba. Kita punya banyak kelemahan. Kita tidak tahu apa yang baik dan apa yang buruk. Kadang kita juga tidak pintar. Terkadang kita juga tidak bisa melindungi diri kita dari apa yang jahat. Tapi kita juga punya satu kekuatan. Kekuatan kita ada pada Tuhan Yesus yang ada di dalam hati kita. Nah, kuncinya adalah satu, anak-anak. Kuncinya yaitu mendengar. Mendengar suara Tuhan. Tapi gimana caranya ya kita mendengar suara Tuhan? Kita kan tidak bisa bicara langsung dengan Tuhan. Benar, anak-anak. Caranya adalah kita punya Alkitab. Kita punya Alkitab dan kita bisa membacanya setiap hari. Ketika kita membaca Alkitab, kita mengerti dan kemudian kita melakukannya, itu namanya kita sudah mendengar suara Tuhan dan kita taat kepada suara itu yang kita dengar. Anak-anak mau menjadi anak yang taat?
Ikut ibu ya. Angkat kedua tangannya, kemudian balik dan silangkan. Taruh tangannya di dada dan katakan, "Saya mau taat." Ikut ibu ya. Saya mau taat. Sekali lagi. Saya mau taat. Mari kita berdoa. Ikut ibu. Tuhan Yesus, saya mau menjadi anak yang taat dan dengar suara Tuhan melalui firman Tuhan. Hari ini saya akan mulai belajar. Tuhan tolong saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Selamat belajar anak-anak. Sampai jumpa. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah anak-anak, hari ini ketemu lagi sama Ibu Yosi dan Ibu Lisbeth. Anak-anak semangat ya. Nah hari ini kita masuk dalam tema yang baru. Apa ya? Nah anak-anak, hari ini kita masuk di tema hewan. Subtemanya apa Ibu Lisbeth? Hewan ternak. Nah anak-anak, Ibu rasa anak-anak sudah tahu apa itu hewan. Nah anak-anak, perhatikan. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar apa ini Ibu Lisbeth? Gambar ayam. Nah anak-anak punya ayam di rumah. Nah ayam ini adalah ayam jantan dan ayam betina. Ya, ayam laki-laki dan ayam perempuan. Nah anak-anak punya ayam, pelihara ayam di rumah. Nah ayam ini melahirkan apa bertelur? Ibu Lisbeth. Apa ya? Bertelur. Ya, anak-anak pernah kan makan telur ayam? Ibu Yosi juga pernah, Ibu Lisbeth juga pernah. Enak tidak? Enak Ibu Yosi. Iya. Nah, setelah ini gambar ayam, kemudian ada hewan ternak berikutnya. Ada gambar apa ini Bu Lisbeth? Apa ya? Ayo dia Ada tahu. yang tahu ini gambar apa? Gambar apa nih Bu Yosi? Gimana bunyinya Ibu Lisbeth? B. Apa itu? Apa itu? Kambing. Iya, gambar kambing. Nah, anak-anak pernah lihat kambing kan? Nah, kambing yang suka makan rumput yang hijau-hijau. Nah, kambing juga yang suka larinya mepet. Nah, seperti itu. Nah, seterusnya ada gambar apa ini? Gambar apa itu Bu Yosi? Gambar bebek. Iya, gambar bebek nih. Bebeknya sedang bertelur. Nih ada telur bebeknya. Nah, anak-anak biasanya suka makan telur asin. Nah, itu terbuat dari telur bebek. Nah, gambar hewan berikutnya. Ada apa nih? Ayo, ada yang tahu? Gambar apa ini? Gambar sapi. Gambar apa anak-anak? Sapi. Ini sapi gimana? Bo. Nah, seperti itu gambar suara sapi. Nah, anak-anak, ini pembelajaran kita hari ini. Tadi ada apa saja? Ada ayam, ada kambing, ada bebek, dan ada sapi. Masih banyak yang lainnya hewan ternak. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya tadi, Ibu lupa. Sapi itu makan apa ya? Makan daging? Atau makan nasi? Makan apa Ibu Lisbeth? Makan rumput. Iya, sapi juga makan rumput. Nah, anak-anak, biasa anak-anak suka makan bakso sapi. Nah, yang bulat-bulat itu, nah itu terbuat dari daging sapi. Nah, anak-anak, hari ini kita sebelum memulai belajar kita mau tepuk semangat dulu ya. Nah, anak-anak, kita tepuk semangat ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. 1,
tetap semangat. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar apa? Nah, anak-anak perhatikan, ambil bukunya, siapkan pensilnya, dan siapkan penghapusnya. Perhatikan ibu guru ya, Ibu Yosi dan Ibu Lisbeth ya anak-anak ya. Nah, anak-anak tetap semangat. Nah, sebelum anak-anak belajar, kita mau nonton video dulu. Nanti anak-anak ikutin lagunya di videonya ya, agar anak-anak lebih mengerti hewan itu suaranya seperti apa, bentuknya seperti apa ya. Nah, anak-anak tetap semangat. Sapi punya 4 kaki, ayam punya 2 kaki. Ayo kita mengenal hewan dan jumlah kakinya ada berapa. Kelinci jalannya lompat, lompat kanan kiri sesuka dia. Kambing punya 4 kaki, kuda punya 4 kaki. Nah, anak ambil bukunya ini, gambar buku binatang, buka di halaman 2. Nah, halaman berapa? Halaman 2. Anak-anak perhatikan gambarnya di sini. Ini adalah gambar apa, anak-anak? Gambar kupu-kupu. Nah, anak-anak akan menebalkan yaitu huruf U. Nah, akan menebalkan huruf U pada kata kupu-kupu. Kemudian gambar yang kedua yaitu gambar apa ini anak-anak? Oh, ini adalah gambar buaya. Anak-anak akan menebalkan huruf U, A, dan A lagi. Nah, anak-anak dikata buaya. Kemudian gambar yang ketiga yaitu gambar ikan. Anak-anak akan menebalkan huruf I dan A pada kata ikan. Kemudian gambar berikutnya yaitu ada gambar apa yang hidungnya panjang. Nah, gambar gajah. Nah, anak-anak akan menebalkan huruf A pada kata gajah. Kemudian gambar berikutnya ada gambar sapi. Anak akan menebalkan huruf A dan I pada kata sapi. Nah, anak-anak bisa kan? Nah, setelah anak-anak menebalkan hurufnya, anak-anak akan mewarnai gambarnya dengan rapi, tidak coret-coret ya anak-anak ya. Nah, pelajaran berikutnya anak-anak perhatikan Ibu Lisbeth ya. Ya, anak, tugas yang kedua masih di buku binatang. Kita buka di halaman 11. Lihat ya nih anak-anak gambarnya. Di sini ada gambar monyet. Anak-anak hitung gambarnya. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 9. Anak-anak cari di sini angka 9 yang mana ya? Nanti anak-anak lingkari yang angka 9 ya. Berikutnya gambar yang kedua, gambar kuda. Dihitung jumlah kudanya. Nanti anak-anak lingkarin lagi. Yang berikutnya gambar harimau. Dihitung juga ya. Nanti dilingkari. Yang berikutnya gambar gajah. Ada 3 gambar gajahnya, dicari angkanya yang mana, 3, dilingkari. Kalau sudah dilingkari, anak-anak mewarnai. Ya, gambarnya diwarnai biar cantik, biar bagus. Oke, selamat mengerjakan. Nah, anak-anak tadi anak-anak sudah belajar yaitu menebalkan huruf dan menghitung jumlah gambar sesuai dengan angkanya ya. Nah, anak-anak selamat belajar. Anak-anak sekarang kita mau menutup pembelajaran kita hari ini. Anak-anak sekarang mulai lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa sama-sama. Sebelumnya kita mau nyanyi Bapak terima kasih. Mari lipat tangan, tutup mata. 1, 2, 3. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih.
Terima kasih buat Ibu Guru buat Ibu Guru yang sudah mengajar kami. Berkati juga Berkati juga buat Mama Papa Mama Papa yang sudah membantu kami dalam belajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, anak-anak, sampai di sini belajar kita. Tuhan Yesus